Halo, selamat pagi teman-teman semuanya yang ada dimanapun kalian berada. Semoga di rumah aja karena masih ada pandemi. Rise and shine, semoga udah pada bangun. Kalau ada yang masih di kasur nggak apa-apa juga. Yang penting hari ini jangan lupa untuk beraktivitas karena hari ini hari Jumat, sebentar lagi weekend, besok udah weekend. Teman-teman udah bisa santai-santai. Buat yang cowok-cowok kalau memungkinkan jangan lupa untuk sholat Jumat hari ini. Hari ini spesial banget, pagi hari ini setengah 10 pagi di Jakarta. Aku akan aku akan berbincang-bincang santai sama, kayaknya beliau nggak pengen dipanggil Pak Menteri sih, jadi mungkin bilangnya Mas Menteri. Em, Mas Menteri Nadiem Makarim, ngebahas tentang pendidikan dan juga sekolah yang kira-kira ideal buat Indonesia gitu, dari mulai kurikulum dan lain-lain. Um, aku udah nyiapin beberapa pertanyaan buat Mas Menteri, tapi kalau teman-teman mungkin punya pertanyaan yang ingin ditanyain juga, nanti kalau waktunya masih sempat, mungkin bisa aku sampaikan juga, bisa ditulis mungkin di kolom apa namanya, questions kali ya. Mungkin kalau di chat nggak terlalu bisa kebaca karena cepat sekali. Um, Udah ramai di sini di kolom pertanyaan. Ada yang bilang have a nice day to you as well. Um, aku mau tulis hari ini kita mau ngapain dulu ya. Sebelum kita masuk sama Mas Menteri. Oh, dia nggak bisa di ini ya. Oke, one second teman-teman. Oke. Pagi-pagi live sama Menteri. Wow. What a way to start my Friday. Halo. Halo, apa kabar Iqbal? Aku manggilnya Mas Menteri ya. Iya boleh, apa ya? Nadiem boleh, Mas Menteri boleh. Apa kabar Mas Menteri, Mas Nadiem? Baik, apa kabar? Gimana? Baik, baik. Monesh apa kabar di Australia sekarang? Iya, sekarang lagi di Australia. Monash sampai hari ini masih tutup, Mas. Jadi belum bisa balik, belum bisa kembali karena bordernya Australia juga belum dibuka. Jadi ya masih school from home aja sih sampai hari ini. Oke, katanya di situ ketat banget ya lockdownnya ya. Lumayan, kemarin mereka sempat lockdown beberapa bulan, sehingga sampai hari ini sudah sekitar 1 bulan di Victoria zero cases. Di orang-orang sudah bisa beraktivitas keluar rumah secara normal, bahkan peraturan untuk mewajibkan memakai masker aja udah ditarik sama pemerintah setempatnya. Tapi Oh orang-orang iya? tetap pakai sih, ya Oke, gitu. oke, aman-aman ya di sana ya. Aman, Hati-hati aman, Iqbal. Mas Nadim, gimana kabarnya? Gimana sibuknya pandemi nih? Ketika semuanya menjadi online? Luar biasa sih. Wah, tantangannya luar biasa. Jadi baru pertama kali gabung pemerintah, udah tantangan dunia pendidikan tuh udah berat banget. Tapi setelah pandemi terjadi itu jadi kayak, wah, luar biasa lah tantangannya buat pemerintah ya, sama buat saya juga sebagai personal experience ini luar biasa sih. Tantangan kepemimpinan yang luar biasa. Semuanya keputusannya sulit gitu. Iya, Eh, iya. tutup sekolah, tatap muka salah juga, buka sekolah salah, jadi ada berbagai macam tantangan. Tapi ya itulah namanya kepemimpinan, lama-lama ya cuman dari kesulitan itulah kita belajar dan kita tumbuh gitu ya jadi pemimpin. Tapi yang penting tuh harus berani ambil keputusan di masa krisis tuh, langsung aja bikin keputusan. Karena Yes, yes. resiko terbesar kalau kita diem aja di tempat, Iqbal, itu yang paling bahaya karena banyak masyarakat kita yang menderita, banyak dari mereka yang butuh bantuan. Jadi itu kira-kira. Gimana Iqbal, beberapa tahun lagi Jadi nih kupikir sampai lulus? kurang lebih sekitar 1,5 tahun lagi, Mas. Doakan Satu semoga setengah tahun. lancar.
1,5 tahun lagi dan nggak berasa loh, kemarin 2 semester dihabiskan secara daring kan, dan nggak berasa, maksudnya semuanya di rumah aja di depan laptop hampir setiap hari ngerjain tugas, nonton lecture dan lain-lain. Tiba-tiba udah 2 semester berlalu gitu aja, dan Wow. ada 3 semester lagi yang harus dilakuin, dan wah ini kayaknya kali berlalu sih, tiba-tiba lulus gitu. Iqbal udah tahu Mas, nggak kabarnya? Udah tahu nggak kabarnya? Monash University jadi universitas pertama, mereka mau bikin S2 di Indonesia. Mereka jadi universitas iya, pertama yang bakal ke Indonesia. Udah tahu kan? iya, udah tahu kemarin tuh, Itu pas dengar berita itu, awalnya nggak tahu kalau ternyata itu buat S2. Aku pikir kayak, wah udah jauh-jauh ke sini ternyata bikin di Indonesia. Oh ternyata itu buat si mastersnya, buat itu exciting sih. betul, betul. Tapi itu rekor baru buat Indonesia makanya. Itu dia, Nanti itu dia. harapannya Iqbal, kalau temen generasinya Iqbal nanti kalau kepengen S2 atau apa mungkin nggak harus di luar negeri, bisa di Indonesia. Jadi bisa sambil Nah, kerja dan lain-lain gitu. itu dia. Maksudnya pendidikan yang merata lah buat semua orang yang ada di Indonesia. Semua orang bisa punya kesempatan yang sama gitu, dimanapun mereka berada. Itu kayaknya salah satu cita-cita mulia semua orang ya. Gitu, salah satunya aku Iya. juga gitu. By the way, Mas Nadim, kita sesama alumni UWC ya. Iya, baru tahu juga aku. Iya, Nah, iya, jadi iya, iya. UWC New Mexico. Iya, UWC Ini US. Iya, ya, New USA Mexico kan? bener. Iya, Di New iya, iya. Mexico kan? Itu Iya, cuma 2 tahun IB, cuma 2 tahun IB program. iya. Mas Nadim gimana emang? Yang di Singapura, Kalau yang di saya di sini? Singapura. Nah, di Singapura tuh yang UWC-nya dari TK sampai IB. Ah, oke, Iya, oke, tapi oke, oke. benar kebanyakan UWC kayak Iqbal, cuman 2 tahun IB aja gitu. Iya, 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 iya. Apa Betul. subjek-subjek IB-nya nggak apa aja? Waktu itu ngambil self-taught bahasa Indonesia, terus ngambil English, English B waktu itu. Waktu itu Englishku jauh belum fluent sekarang, jadi aku waktu itu ngambilnya English B sebagai second language. Terus aku ngambil ekonomi, ngambil environmental science, ngambil math yang standard, sama ngambil teater. Grup 6-nya tetap Teater, berusaha. sama dong. Sama dong. Iya. Teaternya apa? Higher apa standar? Oh, higher, higher. Teater higher. Sama, iya. Oh ya, Nggak gampang kan teater kan? wah, itu Itu berat awalnya, banget loh buat saya. iya, sama. Jadi dulu stigmanya adalah kayak, oh ya udah grup 6-nya lo ambil art aja gitu, supaya yang lainnya udah limanya udah akademis banget, yang keenamnya bisa lebih kreatif dan lain-lain. Ternyata tidak. Wah, Ternyata berat. sama. Oh, jumlah portfolionya, kerjaannya itu berat banget. Iya. Tapi tahu nggak Iqbal, buat saya eh, theater higher theater arts itu adalah yang buat saya paling fundamental buat karir saya sampai sekarang. Oh Itu ya. adalah mata, iya bener. Karena saya juga dulu anak-anak teater yang selalu main-main di jadi aku jadi peran utama lah di stage di ULBC gitu. Jadinya itu kombinasi theater art sama itu yang membangun rasa percaya diri saya untuk bisa maju di depan crowd, di depan ratusan orang dan ya berbicara, pentas, perform gitu, dan itu yang sebenarnya buat saya jauh lebih berani gitu loh untuk tampil dan mengambil resiko depan orang-orang lain, dan juga itu ekskul yang paling intensif buat saya. Jadi itu saya belajar kepemimpinan, kolaborasi, belajar trust sama tim-tim saya itu dari teater. Bener loh, orang kaget waktu dikira kalau saya bilang, mungkin mereka ngiranya saya yang paling fundamental buat saya tuh mungkin MBA atau apa. Enggak, teater di SMA itu udah paling. Wow, wow. Iya, itu menarik banget sih. Maksudnya dari subjek yang mungkin orang-orang memandang apa ya, sebelah mata ya, itu kan arts gitu ya, bukan subjek yang konvensional mungkin yang ada di Indonesia gitu. Tapi ternyata buat Mas Nadim sendiri itu salah satu yang fundamentalnya malah untuk karir, itu keren sih. Nah, itu benar, dan mungkin banyak orang punya mispersepsi. Apalagi orang tua ya. Orang tua tuh punya Nah, banyak mispersepsi ya, prejudis terhadap bidang-bidang seni atau apa, karena menurut mereka ya itu nanti dapat kerjaan apa gitu kan, selalu kan pertanyaannya nanti dapat kerjaan apa. Nah, itu yang betul. makanya saya selalu bilang sama mahasiswa atau siapa, saya selalu bilang gini aja ya. Orang tua itu sangat
penting perannya untuk menanamkan nilai-nilai di kita, dan kita harus belajar dari pengalaman orang tua. Jadi banyak untuk anak-anak yang suka kurang ajar sama orang tuanya, jangan. Mereka tuh punya luar biasa kekayaan ilmu dan informasi. Tetapi kalau urusan karir, itu menurut saya sebaiknya siswa-siswa generasi sekarang, karena dunia karir itu juga udah berubah total ya dari generasi mereka. Jadi saya kasih tahu mahasiswa, kalau karir itu mendingan tanya alumni teman-teman kita yang udah berapa tahun keluar. Itu lebih akurat lah prospek pekerjaannya gitu. Jadi jangan terlalu didengerin orang tua mengenai advice karir gitu. Aku pernah baca bahwa kebohongan terbesar di masa kecil kami adalah ketika dibilang kalau artis, fotografer, videografer, musisi itu semuanya nggak bisa cari duit gitu, nggak bisa hidup. Bahwa ternyata itu di zaman sekarang itu sesuatu yang maaf ya, itu salah banget, itu bisa banget, dan karir apa namanya opportunity karirnya ternyata terbuka besar sekali. Nah Iya. ini aku punya pertanyaan sebenarnya Mas tentang si apa ya, bakat dan minat ya. Jadi kalau kalau di Indonesia, aku ngerasa banyak banget sebenarnya anak-anak yang dia tuh berbakat di satu bidang. Let's say kita sebut tadi teater gitu, di writing atau di acting. Lalu si anak ini di saat bersamaan di mata pelajaran yang lain, pelajaran yang tidak gitu. Let's say matematika atau kimia. Nah, kalau di Indonesia itu rasanya orang tua lebih condong memfokuskan anaknya untuk dilesin untuk yang dia nggak bisa. Bener nggak sih? Ya, Instead of apa ini yang bakat nih gitu, bola kayak atau apa kayak, itu two betul. sense-nya Mas. Itu bukan hanya di Indonesia. Menurut saya itu di banyak negara-negara Asia, Iqbal. Oh, Jadi oke. di banyak negara Asia ada persepsi bahwa suatu kelemahan itu akan ini budaya orang tua ya, mungkin budaya di kelemahan itu akan bisa menjegal anak saya, gitu. Kelemahan itu akan menjegal karirnya, atau dia dapat angka yang jelek, nanti dia nggak bisa masuk universitas yang baik. Dan ada sebagian dari itu yang nggak bisa kita deny juga. Mungkin ada benarnya juga. Tetapi saya percaya sebagai personal bahwa potensi manusia itu jauh lebih besar kalau mengembangkan kekuatan dasarnya dia. Jadi Hmm. kalau kita work on our strengths, menurut saya return daripada effort itu jauh lebih gede, Iqbal. Iqbal contohnya lah, Iqbal sama saya contohnya lah, gitu. Kalau kita berfokus kepada hal-hal uh, yang lebih cocok dengan passion kita, lebih cocok dengan strength kita, sesuatu hal yang kita tekuni, yang kita senang lakukan, dan karena itu kita juga jadi lebih jago di dalam art kita, gitu kan, Ya, di dalam bidang kita. Menurut saya sih sebagai filsafat, menurut saya fokus terhadap mengembangkan kompetensi yang anak itu punya bakat atau punya minat, itu lebih penting daripada menutupi kekurangan dia. Itu menurut saya ya, secara personal. Dan harusnya opsi itu ada di sistem pendidikan kita. Opsi untuk fokus kepada suatu bakat dan minat. Jadi ini yang namanya merdeka belajar, Iqbal. Merdeka hmm. belajar itu ya kita harus memberikan baik sekolah, guru maupun murid, termasuk mahasiswa dan dosen, kemampuan untuk mengarah kepada minat dan bakatnya dia lebih banyak daripada yang diberikan sekarang di sistem sekarang yang cukup standar semuanya, gitu. Semuanya harus kuat, semuanya harus waktu di setiap tempat harus sama dan lain-lain gitu. Jadi itu saya setuju banget sih sama Iqbal tadi mengenai strength versus weakness. Iya, iya, iya. Itu kalau itu soalnya aku ngerasa banget dari personal experience sih, bahwa ketika aku sempat bersekolah di Indonesia sebelum ke Amerika, rasanya si kami sebagai murid-murid kami dituntut untuk selalu bisa um, perfect di semua pelajaran gitu Mas. Aku pernah ngitung waktu itu di sekolah lamaku ada 13 mata pelajaran, 13. Itu pun misalnya kayak math itu, karena aku waktu itu ngambil IPA, ada math aktif, ada math apa namanya pilihan. Terus kayak kalau agama, karena waktu itu sekolah Islam itu pun ada yang fikihnya, ada Al-Qur'an, ada jadi semuanya banyak banget gitu cabang.
at the same time di waktu yang bersamaan aku ngerasa gede sekali karena bagaimana murid dituntut untuk bagus dalam 13 pelajaran ketika gurunya juga hanya bisa satu gitu. Ya, nggak, jawabannya nggak mungkin. Nggak ada orang yang bisa bagus. Sangat sedikit anak yang bisa bagus di semua mata pelajaran. Dan Ya, yang harus kita diskusikan adalah apa dampaknya kepada siswanya. Kalau karena beberapa kelemahan dia merasa terdemotivasi, atau mungkin dilabel sama guru atau orang tuanya sebagai malas, atau mungkin tidak pintar, atau apa. Padahal masalahnya bukan itu, masalahnya dia tidak ada minat. Kita gimana jadi jago di suatu bidang kalau kita nggak minat ya? Itu sangat sulit buat saya mengerti sih. Gitu. iya. Ya, Eh, jadi baru-baru ini katanya ujian nasional juga pengen dihapuskan. Maksudnya selama ini kan ujian nasional banyak yang mengkritisi kalau itu paper based sekali ya, maksudnya bakat ini, anak ini kemampuannya ini tidak terlalu diuji gitu. Ini disamaratakan, generalisir, kita harus lulus gitu. Walaupun mungkin strength kita nggak ada di mata pelajaran yang diujikan ini dan katanya pengen digantiin sama asesmen nasional, if I'm not mistaken. ya, Itu apa itu? What's that? jadi ini salah satu perubahan fundamental ya dari sistem pendidikan kita yang kita pertama lakukan gitu. Jadinya suatu assessment yang diselenggarakan secara nasional itu tidak mungkin dan tidak bisa digunakan untuk mengukur potensi siswa individu. Ini adalah kesalahan yang sebelumnya yang kita koreksi. Sistem asesmen nasional harusnya dilakukan untuk mengukur kualitas daripada sistem pendidikannya, yaitu kualitas sekolahnya. Dia harusnya mengukur sekolahnya atau mengukur areanya, distriknya, ya, misalnya, atau mengukur sistem secara umum. Jadi kita ubah nih, kita ubah asesmen nasional tidak lagi ada dampaknya sama sekali kepada siswa. Dan nggak bisa, gimana kita ngambil tes 2-3 jam, tiba-tiba masa depannya dia bisa bergantung kepada tes itu nggak fair, nggak adil. Ya, Dan ujung-ujungnya karena banyak adalah knowledge base, yang terjadi selama ini, tahu nggak Iqbal yang terjadi? Waktu PISA keluar, beberapa data, kan PISA juga menanyakan tingkat ekonomi anak-anaknya. Jadi hasil PISA itu yang tes internasional. Iqbal pernah dengar PISA kan? Ya, di mana kita di ranking lumayan rendah dari dunia. Ini yang menjadi animo krisis pembelajaran dan makanya kita melakukan reformasi secara tepat. Nah, di data itu di PISA, kelihatan sangat jelas bahwa perbandingan antara sekolah swasta dan sekolah negeri, bahwa anak-anak dengan tingkat ekonomi lebih tinggi itu ada di sekolah negeri mayoritas, dan anak-anak dengan tingkat ekonomi lebih rendah, dan PISA ini jangan lupa ini SMP, level SMA, SMP gitu ya, SMP 3, SMA 1 ya, karena umur 15 yang ditanyanya. Jadinya kenapa itu? Aneh kan? Jadi semua tingkat ekonomi tinggi itu ada di sekolah negeri. Semua yang ekonominya lebih rendah itu ada di sekolah swasta. Bagi kita yang memikir sekolah swasta itu sekolah yang mahal-mahal, yang di Jakarta atau di Jogja itu sebenarnya salah total, mispersepsi. Kebanyakan sekolah swasta itu sekolah-sekolah yang nggak terlalu di daerah-daerah yang nggak terlalu mampu. Itu alasannya yang terjadi itu, kenapa di sekolah negeri itu jauh lebih banyak yang tingkat itu karena UN. Karena semua anak-anak yang dapat UN-nya lebih tinggi bisa masuk sekolah negeri. Karena sebelum zonasi dan lain-lain gitu. Yang nggak dapat harus masuk sekolah swasta. Tapi perbedaannya apa? Anak-anak yang bisa dapat UN tinggi, Iqbal, itu anak-anak yang orang tuanya mampu bimbelin anaknya untuk dapat angka yang lebih tinggi. Orang tua yang nggak punya uang untuk bimbelin anaknya, ya nggak masuk. Jadi lucu kan? Gimana suatu hal yang tadinya sebenarnya untuk kebaikan menjadi instrumen diskriminatif yang luar biasa. Jadi apa nih maksudnya? Harusnya kan yang di pemerintah itu memberikan pendidikan untuk semua. Jadi itu udah kita hilangkan. Jadi udah tidak ada lagi. Sekarang asesmen nasional memang kita melakukan sampling kepada murid-murid untuk melakukan tes setiap tahun, ya. Tapi kita melakukan SD, SMP, dan SMA. Tapi nggak ada dampaknya buat murid. Murid mengambilnya, dan hanya yang dites untuk murid yang dari asesmen kompetensi itu adalah numerasi dan literasi. Jadi tidak bisa dibimbelkan. Makanya ini sekarang tiba-tiba keluar, oh ada bimbel AKM, asesmen kompetensi, itu nggak ada gunanya. Itu buang-buang uang untuk bimbel. Karena tidak ada dampak kepada kelulusan, tidak ada dampak kepada PBDB atau masuk
tahap berikutnya, masuk dalam sekolah negeri. Tidak ada dampak kepada angka dia, rapor. Tidak ada sama sekali. Itu anak tinggal masuk, ngambil tes, tidak ada konsekuensinya buat anak tersebut sebagai individu. Tapi nanti sekolahnya itu nanti kita petakan. Dan Iqbal, satu lagi inovasi yang kita lakukan, bukan hanya numerasi dan literasi yang kita lakukan. Kita juga ada 2 survei lain, namanya survei karakter. Yaitu kita menguji, bukan menguji ya, tapi kita mengakses nilai-nilai Pancasila. Keberagaman, dicintai apa enggak? Apa level toleransi di dalam sekolah itu? Apakah anak itu dibully? Ya, apakah dia menerima berbagai macam kekerasan? Dan ada satu lagi yang ketiga, survei lingkungan belajar. Di mana kita akan mengakses baik guru maupun muridnya mengenai seperti apa sih kondisi itu kondisi classroomnya seperti apa. Apakah mereka bebas menanya pertanyaan? Apakah mereka bebas? Jadi ini 3 komponen yang menjadi pemetaan kualitas sekolah tersebut dan apa yang butuh dibantu dari sekolah tersebut. Jadi kita holistik dan non bimbleable gitu. Ya. Jadi ini perubahan yang cukup masif dan saya dengar banyak sekali siswa-siswa, banyak sekali guru-guru itu merasa luar biasa. Ini merupakan kemerdekaan karena dulunya itu ya mereka mau ngajarin apapun untuk membantu mutu pembelajaran, ujung-ujungnya ya yang diajarin ya buat UN gitu. Iya benar. Karena kalau itu anak nggak dapat UN yang tinggi, ya dia masa depannya terganggu. Gimana? Setuju nggak? Benar. Iya, itu tadi maksudnya 6 tahun sekolah SMP SMA tujuannya cuma untuk 3 hari UN gitu. Semuanya kayak segala yang kita pelajari rasanya hanya untuk mendapatkan nilai bagus di secari kertas itu gitu, secari kertas itu gitu. Itu waktu itu sempat mikir kayaknya nggak fair. Kan ada teman-teman itu sempat punya bakat dan minat di bidang yang lain yang harusnya nih bisa menjadi someone nih gitu. Tapi terus ya akhirnya dibilang kelas itu tadi dibilang nggak sukses masa depannya, mau jadi apa nanti. Cuma nilai jadi nggak bagus gitu, jadi nggak holistik. Tadi Mas Menteri sempat sebut tentang nilai-nilai Pancasila. Itu menurut menarik banget karena ada sedikit menyentuh tentang isu well-being si murid ini. Bagaimana si murid ini mengenal dirinya, mengenal sekitarnya, berempati, social conscious yang baik. Dan menurutku itu juga tadinya satu hal yang aku nggak dapetin setidaknya waktu zaman aku sekolah di Indonesia. Dan tadi sempat nyebutin apakah anak itu dibully. Menurutku bullying adalah salah satu isu yang masih sangat sering terjadi di sekolah. Ini isu yang mungkin nggak semua orang merasakan, tapi pasti ada di sekolah. Kalau ditanya, aku juga pernah merasakan gitu. Sama. Tapi sebelumnya aku mau nanya Mas Menteri gitu. Have you ever experienced? Pernahkah mengalami bullying atau malah yang membuli? Saya pernah jelas saya punya pengalaman dibully dan karena pengalaman dibully itu saya mulai menyadari dalam diri saya juga ada inklinasi untuk mau balas dendam gitu. Waktu saya masih umur baru awal-awal remaja gitu. Tapi ya alhamdulillah saya mulai umur 14-15 tuh mulai berkembang pertemanannya, jadinya nggak sempet jadi bully, tapi bisa gitu. Saya udah ngerasa itu kemarahan dalam diri saya untuk kepengen menjadi bully. Tapi saya juga susah menjadi bully. Saya kecil dulu, saya masih kecil sih sekarang, tapi nggak tinggi. Tapi iya, saya dulu itu waktu umur 11, umur 10 sampai umur berapa ya, sampai umur 13 itu saya lumayan gemuk. Dan saya selalu orang yang kelihatannya beda dari teman-teman saya. Baik di Indonesia saya mukanya beda, waktu saya ke New York ke middle school saya juga beda, dan saya lumayan gemuk. Jadinya saya dapat lumayan intensif sih beberapa bullying. Bukan bullying yang fisik, tapi lebih bullying yang verbal. Ya, itu yang saya dapat gitu. Tapi waktu saya masuk ke asrama saya juga mengalami beberapa bullying fisik gitu. Dan terus terang saya nggak tahu, semua teman saya nggak tahu satupun yang nggak mengalami satu atau dua jenis bullying sih. Ini benar-benar saya hampir, beberapa dari teman saya mungkin bilang iya saya nggak pernah dibully, oke, tapi
menurut saya mayoritas dari teman-teman saya yang cerita, mereka tuh pernah mengalami dan traumanya tuh nggak pernah hilang, nggak Iya, pernah hilang. Sampai hari ini nih saya masih merasa trauma itu dan mungkin ingin membuktikan orang-orang yang ngebully saya itu mereka salah gitu loh. Jadi itu menjadi motivasi banyak orang juga untuk ya berkarya dan sukses dan lain-lain. Tapi itu nggak healthy gitu loh. Ini bullying. Ini isu yang luar biasa dan to be honest, kalau Iqbal gimana? Dulu aku sempet dibully banget pas SD, Mas. Pas SD sama kasusnya, karena aku di antara teman-teman sekolah tuh kecil banget, paling kecil gitu. Dan di SD tuh aku salah satu anak yang mungkin paling ekspres, kayak maju ke depan dan lain-lain gitu, menyampaikan pendapat. Jadi sedikit apa namanya, kayak cari muka sama guru gitu. Suka dikira kayak gitu. Ya berusaha untuk dekat sama guru, akhirnya dibully sama teman sekelas, sama kakak kelas. Bahkan dulu sempet dibully banget sama cewek-cewek. Jadi cewek-cewek dari SD udah ngegeng gitu ya, kayak can't get with us type of thing gitu loh. Wow. Ada kayak ada aku yang kayak kecil gitu, terus kurus banget gitu. Terus akhirnya jadi kayak suka dimintain duit dan lain-lain, diminta Dipalak. jajan, dipalak, iya kayak gitu. Itu Wow. sebenarnya ya, dan itu tadi menarik banget begitu Mas bilang ada inclinasi untuk menjadi bully balik gitu, untuk bully gitu. Karena aku juga sebenarnya ngerasa kayak gitu. Itu akhirnya membuat aku mikir, apakah itu sebenarnya vicious cycle ya? Jadi si bully ini tuh sebenarnya adalah orang-orang yang dulu juga sebenarnya pernah tertindas gitu. Sebenarnya jadi apa gitu yang buat akhirnya menjadi seorang bully gitu sih, Mas? Iya, menurut risetnya dan kita ada tim khusus di Kemendikbud yang benar-benar fokus kepada ini dan kita bermitra dengan berbagai macam badan kayak UNICEF dan lain-lain untuk melakukan research ini. Dan benar, mayoritas daripada bully itu menerima bullying atau kekerasan di dalam rumah tangganya atau punya isu dia di somehow di apa ya, trauma atau abuse sendiri gitu. Jadinya bully itu kadang-kadang refleksi daripada dia tidak suka dengan dirinya atau merasa dirinya itu tidak valuable, jadi dia harus mengeluarkan dominasinya dia untuk merasa dia punya power gitu loh. Jadi banyak bullying itu terjadi karena itu. Dan anak-anak kecil itu secara gimana ya, anak-anak kecil itu tuh lumayan tribal gitu loh. Mereka tuh bikin tribe itu memang natural bagaimana kita sebagai manusia berkomunikasi. Jadi ya selalu ada kelompok kita, kelompok Anda, dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya kita sedang mau merancang ini, Grand Design Program. Jadi kita ini ini nama internal kita ya. Cuman kita bicara ini di dalam tim Kemendikbud itu kita panggilnya 3 dosa. Ada 3 dosa yang tidak ada toleransi, yang harus kita eradikasi di dalam sistem pendidikan kita. Yang pertama adalah perundungan, bullying. Kedua adalah kekerasan seksual. Dan yang ketiga adalah intoleransi. Nice. Intoleransi. Ya. Jadinya ini yang kita sebut 3 dosa ini harus ada systematic approach. Gimana? Di dalam kampus-kampus, di dalam sekolah-sekolah. Dan ini nggak mudah. Ini nggak akan, ini bisa 1 generasi untuk melakukan perubahan ini. Tapi kuncinya Iqbal, adalah murid-murid. Jadinya dari semua riset yang kita lakukan, satu-satunya cara untuk bisa mengurangi insiden bullying adalah untuk merubah budaya di dalam social circle-nya anak-anak itu. Okay. Jadi kita harus bikin gerakan, Iqbal. Kita harus bikin gerakan di mana anak-anak yang populer, anak-anak yang influencer di dalam classroom-nya, di dalam itu menjadi guardian bullying. Dia menjadi guardian orang-orang yang dibully. Dia yang diberikan tanggung jawab dan juga influence untuk melindungi rekan-rekan kelas dia, ya, murid-murid lain yang mungkin menjadi victim bullying. Jadi kalau anak-anaknya sendiri, kalau anak-anak di sekolah tidak step up, kalau mereka